Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah pada kesempatan di malam hari ini bisa memulai hari baru kita dengan rangkaian ibadah salat maghrib berjamaah. Dan tentu kita selalu berharap mudah-mudahan hingga akhir hayat kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan harapan pula kelak di yaumil qiyamah pada hari yang abadi, kita berharap menjadi bagian dari orang-orang yang layak bisa mendapatkan tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, menemani Al-Habib Al-Mustafa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan di malam hari ini di bulan November ini, bulan November bertepatan dengan memasuki hari pahlawan ya Pak ya. Betul Pak ya, besok tanggal 10 November ya. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan juga para pahlawan kemerdekaan kita, khususnya yang muslim tentunya Pak ya. Kita harapkan ditempatkan di barzakh yang baik ya, menjadikan kebaikan-kebaikannya sebagai amal jariah yang akan diteruskan bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Adapun bagi yang non muslim, yang meninggalnya non muslim Pak, ya itu urusannya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita juga dilarang untuk sebagai seorang muslim memohonkan ampunan dosa ketika seseorang itu meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Tapi tetap kita syukuri jasa-jasa mereka, karena Nabi SAW bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas ya. Tiada bersyukur kepada Allah yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia. Dan karena itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, jemaah sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih ibadah, dan khususnya ibadah yang paling utama ya, ibadah yang kelak akan menjadi amalan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat. Di mana hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ala madhhabil al-a'immah al-arba'ah, yaitu tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman para 4 imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di mana hari ini kita akan melanjutkan pembahasan setelah niat, yaitu terkait dengan praktek bacaan pertama di dalam ibadah salat, yakni membaca takbiratul ihram ya. Jadi setelah pembahasan niat, tentunya salat kita awali jamaah sekalian dengan membaca takbir Allahu Akbar yang disebut dengan takbiratul ihram. Nah, ini takbiratul ihram ini Pak, kenapa disebut secara khusus dengan nama takbiratul ihram? Ya tentunya untuk membedakan dengan takbir-takbir yang lain yang caranya sama tetapi hukumnya berbeda. Ya. Nah, jadi takbiratul ihram ini disebut dengan ihram bukan karena takbirnya ini dibaca saat pakai baju ihram Pak, bukan ya. Karena kalau kita pakai baju ihram itu bukan baca takbir, berarti baca talbiyah ya. Nah, tapi disebut takbiratul ihram karena kita mengharamkan apa yang sebelum sholat itu dibolehkan. Ya, jadi makan minum misalnya Pak sebelum sholat boleh, ya. Tapi kalau sudah baca Allahu Akbar menjadi tidak boleh. Nah, maka sesuatu yang
atau takbir ini disebut takbiratul ihram karena sebelumnya boleh menjadi tidak boleh ya. Nah, karena itu jemaah sekalian, kalau takbiratul ihram ini belum dibaca Pak, ya hukum asalnya boleh kita melakukan apa saja selama tidak melanggar syariat. Makanya agak aneh juga Pak kalau ada yang mengharamkan ucapan usolli fardul maghribi misalnya. Ya. Kenapa Pak? Karena usolli fardul maghribi atau lafadz niat ini dibacanya kapan? Sebelum takbir. Jadi orang kalau ngobrol Pak sebelum takbir boleh nggak? Ya boleh. Kalau ngobrol aja boleh, berarti melafadzkannya juga boleh aja hukum asalnya gitu ya, selama tidak melanggar syariat. Nah, yang nggak boleh itu Pak, setelah baca takbir Allahu Akbar baru baca usolli fardul maghrib. Nah, itu baru nggak boleh. Kenapa? Karena takbir ini mengharamkan apa yang sebelumnya boleh. Nah, takbir ini juga jemaah sekalian disebut juga dengan istilah takbiratul istiftah. Nah, disebut juga dengan takbir istiftah ya, yaitu takbir yang menandakan awal kita memulai ibadah sholat ya. Nah, jadi secara umum jemaah sekalian, secara umum takbir di dalam sholat itu sebenarnya ada 3 jenis Pak. Ya, takbir di dalam sholat itu ada 3 jenis ya. Yang mana takbiratul ihram ini hukumnya disepakati rukun. Adapun 2 jenis yang lain, ada yang disepakati sunnah dan ada yang diperselisihkan. Yang disepakati rukun namanya takbiratul ihram, sedangkan yang disepakati atau yang diperselisihkan apakah hukumnya wajib atau sunnah adalah membaca takbir-takbir selain takbiratul ihram yang menandakan bahwa kita akan berpindah gerakan. Nah, jadi takbir ketika mau ruku, takbir ketika mau sujud, takbir ketika bangkit dari sujud, takbir ketika mau ke rakaat kedua, ya, takbir ketika mau duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Nah, itu takbir-takbir ini Pak, namanya apa takbirnya Pak? Nah, takbir intiqal. Ya, tapi kalau lupa namanya takbir apa Pak, sebut aja takbir ruku, takbir sujud, ya, takbir duduk tahiyat akhir. Nah, dan ya, insya Allah nggak akan ditanya malaikat munkar dan nakir Pak. Ya, ini takbirnya namanya apa gitu Pak? Karena ini ijtihad ulama juga Pak. Ya. Jadi di zaman Rasulullah nggak ada istilah takbir intiqal Pak. Ya. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab hadis Nabi tentang tata cara sholat nggak akan ketemu Pak. Ini takbirnya namanya takbir intiqal gitu ya. Tapi ini diistilahkan oleh para ulama untuk memudahkan perbedaan antara takbiratul ihram dengan takbir intiqal ya. Nah, jadi ini diperselisihkan karena menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah, sedangkan dalam mazhab Hambali hukumnya wajib. Ya, jadi ada perselisihan. Nanti insyaallah akan kita bahas perselisihannya saat kita membahas tentang posisi mau ruku ya, dan juga gerakan lain yang diawali dengan membaca takbir. Nah, kemudian yang ketiga jemaah sekalian, takbir yang para ulama sepakat hukumnya sunnah Pak. Apa takbir ketiga Pak di dalam ibadah sholat selain takbiratul ihram dengan takbir intiqal? Ada lagi nggak takbir lain yang hukumnya sunnah? Takbir yang dibaca 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua dalam sholat, dalam 3 sholat, bukan jenazah, dalam 3 sholat, sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa. Ya, jadi ketiga sholat ini Pak, kita di rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca 7 takbir. Pada rakaat kedua setelah takbir intiqal mau ke rakaat kedua membaca sebanyak 5 takbir. Nah, 7 dan 5 takbir ini Pak namanya takbir apa? Ini yang sudah bertahun-tahun sholat id Pak. Ya, karena nggak tahu nama takbirnya. Masalah nih. Namanya disebut dengan takbir zawaid. Zawaid ya. Nah, itu jamak dari kata zaidah. Zaidah itu artinya tambahan. Jamaknya zawaid. Zaidatun, zaidatani, zawaid. Ya, dan dia disebut zaidah karena sebagai tambahan atas sholat tertentu yang dibedakan dengan sholat yang lain, atau sholat-sholat yang disunnahkan berjamaah Pak, atau sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Ya, lebih tepatnya Pak, takbir ini dibaca untuk sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Karena hukum asalnya Pak, hukum asalnya yang namanya sholat sunnah itu afdolnya sendiri-sendiri. Ya, termasuk bahkan sholat taraweh Pak, itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah afdolnya itu sendirian atau berjamaah? Ya, karena Nabi SAW itu setidaknya hanya 2 atau 3 kali berjamaah di bulan Ramadan sholat taraweh, sisanya melakukannya secara sendiri-sendiri.
Ya, walaupun nanti ulama kita Pak, meskipun berbeda pendapat, apakah sholat tarawih itu afdolnya sendirian atau berjamaah, namun intinya sih ada satu kesepakatan di antara mereka Pak, bahwa yang paling afdol dipilih terkait dengan sholat tarawih itu tergantung kondisi yang mau sholat tarawih. Nah, kalau kita misalnya Pak semangat untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam sholat tarawih kita ketika bersama sholat tahajud, ya afdolnya sholat sendirian ya. Tapi kalau misalnya disibukkan nonton bola Pak, mending jamaah saja daripada nggak sholat tarawih sama sekali. Jadi tergantung kondisi orangnya ya. Nah jadi takbir ini disebut takbir zawaid, dan semua ulama sepakat hukumnya sunnah. Artinya sunnah itu begini Pak, kalau seandainya dalam sholat id misalnya Pak, imamnya lupa membaca takbir zawaid, ya biarkan saja. Jangan kita ingatkan dengan mengatakan subhanallah, subhanallah, enggak usah. Karena yang namanya al-fathu atau membaca subhanallah itu Pak, hanya ketika imam salah atau lupa pada rukun dan gerakan wajib. Tapi pada perkara yang hukumnya sunnah, maka tidak perlu diingatkan. Jadi kalau biasanya mungkin imam pada rakaat yang kedua misalnya Pak ya, kadang setelah bangkit dari rakaat pertama, nah itu setelah Allahu Akbar tiba-tiba langsung baca surat Fatihah, nah itu lupa baca takbir zawaid, nah, maka biarkan saja, nggak ada masalah ya. Dan tidak boleh Pak, kalau dalam mazhab Syafi'i nanti diganti dengan sujud sahwi, nggak boleh karena hukumnya hanya sebatas sunnah hayat saja, bukan sunnah abad ya, bukan sunnah muakkad. Nah jadi maka lupa nggak ada masalah, tapi kalau nggak diundang lagi tahun depan, nah itu urusan DKM Pak ya. Ya kan jadi agak aneh gitu Pak ya. Baik, nah ini tiga jenis takbir ya. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal, ada takbir zawaid ya. Dan semua ulama sepakat jamaah sekalian, takbiratul ihram hukumnya wajib berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim ya. Jadi kata Nabi SAW, kunci dari sahnya sholat itu adalah kesucian ya dari hadas dan najis, diharamkan dengan membaca takbir dan dihalalkan dengan membaca salam. Nah jadi antara batas takbir dan salam itulah Pak yang kita sebut dengan ibadah sholat. Jadi apapun yang dilakukan sebelum takbir hukum asalnya boleh ya, sebagaimana Pak apapun yang dilakukan setelah salam hukum asalnya boleh. Jadi jangan kita mengharamkan atau melarang sesuatu yang sebenarnya tidak haram dan tidak dilarang ya. Karena misalnya kayak bersalaman setelah sholat Pak ya, hukum asalnya kan sah-sah saja Pak ya, hukum asalnya maksudnya bukan sah, hukum asalnya boleh-boleh saja ya. Nah jadi jangan kita larang orang kalau misalnya setelah selesai salam dia bersalaman, yang penting tidak tidak melanggar syariat ya. Misalnya kalau melanggar syariat Pak, yang semua jamaah disalami termasuk yang di belakang Pak, yang ibu-ibu misalnya, ini yang nggak boleh. Lawan jenis nggak boleh salaman gitu kan. Nah, tapi kalau hanya sebatas sesama jenis ya silakan saja. Kecuali kalau salamannya Pak diajak ketika masih baca tahiyat akhir, nah itu yang nggak boleh. Ya, karena belum membaca salam. Makanya Imam An-Nawawi Pak di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab itu memberikan satu kaidah penting tentang salat berjamaah terkait dengan salam Pak. Beliau mengatakan hukum asalnya seorang makmum itu sudah tidak terikat dengan kewajiban mengikuti imam kalau imam sudah membaca salam. Makanya kalau kita misalnya Pak dalam sholat jamaah berniat ingin memperbanyak doa ya, nah maka harus kita ketahui Pak, yang namanya doa itu afdolnya bukan hanya ketika posisi sujud di dalam sholat. Termasuk momen mustajab doa ketika kita sholat adalah setelah tahiyat akhir sebelum membaca salam. Nah jadi kalau dalam sholat berjamaah Pak kita berniat ingin memperbanyak doa ya jangan dilakukan saat sujud, kecuali kalau sholat sendirian. Kalau sholat sendirian silakan mau berlama-lama gitu. Tapi kalau sholatnya berjamaah kita ketika posisi masih sujud Pak, artinya masih terikat dengan gerakan imam. Kalau kita masih dalam posisi sujud, tiba-tiba imam sudah tahiyat akhir sampai salam, imam salam kita baru bangkit dari sujud Pak, batal sholat makmum ya. Kenapa? Karena meninggalkan tertinggal dua rukun imam, yaitu tahiyat akhir dan salam. Tapi kalau kita misalnya membaca doanya setelah tahiyat akhir sebelum salam Pak, lalu imam membaca salam kita masih melanjutkan doa, boleh
Ya, walaupun setengah jam setelah sholat nggak masalah Pak. Ya, yang semua doa yang dihafal dibaca nggak masalah ya, karena sudah lagi tidak terikat dengan imam. Maka termasuk juga dalam hal ini Pak kaidah tentang sujud sahwi. Ya, misalnya imam dalam hal ini Pak lupa melakukan, kalau dalam mazhab Syafi'i Pak ya, imam misalnya lupa melakukan tahiyat awal pada rakaat yang ada 2 tahiyat. Ya, dan tahiyat awal itu bukan rukun sholat. Artinya kalau sengaja ditinggalkan atau lupa, maka biarkan saja imam melanjutkan sholatnya Pak. Kita tidak perlu mengucapkan subhanallah. Nah, kalau imam kemudian teringat sebelum selesai sholat, nanti bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi Pak, rupanya imamnya juga lupa sujud sahwi. Udah tahiyat awal lupa, sujud sahwinya juga lupa. Langsung dia salam Pak. Nah, maka boleh nggak makmum kemudian sujud sahwi sendiri? Boleh. Makmum boleh sujud sahwi sendiri. Karena sekali lagi Pak, kaidah yang disampaikan oleh Imam Nawawi, jika imam sudah membaca salam, maka tidak lagi dia wajib mengikuti imam. Nah, tapi kalau kebalikannya nggak boleh Pak. Misalnya imamnya sujud sahwi, makmumnya enggak. Nah, ini nggak boleh. Batal sholatnya imam. Batal sholatnya makmum. Kenapa? Karena imamnya belum membaca salam. Jadi makmum tetap harus ikut apapun yang dilakukan oleh imam sampai selesai salam. Nah, ini pentingnya kita memahami kaidah tahrimuhat takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, diharamkan dengan membaca takbir dan dihalalkan dengan membaca salam. Baik, kemudian ya Mas kalian, kemudian adalah syarat agar takbiratul ihram ini sah. Jadi ketika takbiratul ihram ini dibaca, maka ada beberapa ketentuan syarat yang harus dipenuhi agar takbiratul ihramnya sah Pak. Dimana kalau syaratnya tidak terpenuhi, ya otomatis takbiratul ihramnya tidak sah. Dan kalau takbiratul ihramnya tidak sah, maka otomatis sholatnya tidak sah. Yang pertama, ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Yang pertama diperselisihkan oleh para ulama, apakah takbiratul ihram itu harus muqaranatun ma'an niyah, harus bersamaan dengan niat. Nah, jadi niat semua ulama sepakat Pak, pada dasarnya tempatnya ada di dalam hati. Melafatkannya hanya sebatas untuk menyadarkan ketika ingin melakukan ibadah sholat harus dimasukkan di dalam hati. Nah, maka dalam madhab Imam Syafi'i Pak, niat yang ada dalam hati, ya misalnya setelah mengucapkan usolli fardhul maghribi, lalu hati kita berniat sholat maghrib Pak, harus ketika niat ini ada dalam hati bersamaan dengan membaca takbiratul ihram. Nah, ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mayoritas ulama Pak, kalau mayoritas ulama mengatakan sah-sah saja niatnya muncul sebelum takbiratul ihram atau beberapa detik ya, bukan berapa lama, berapa detik Pak, muncul setelah takbiratul ihram. Jadi kalau mayoritas ulama tidak mensyaratkan bersamaan. Boleh beberapa detik sebelum, boleh beberapa detik setelah. Misalnya gini Pak, misalnya gini. Contohnya misalnya ada orang ketika mau sholat, misalnya sholat asar, ya, dia langsung baca takbir Pak, Allahu Akbar. Nah, setelah baca takbir, dalam hati dia lalu dalam hati dia ragu. Tadi saya niatnya mau sholat duhur apa sholat asar itu. Nah, sah nggak sholatnya? Jadi ketika takbir Allahu Akbar baru muncul dalam hati Pak, niatnya ini mau sholat duhur atau sholat asar, baru muncul. Ya, nah kira-kira sah nggak sholatnya Pak? Atau harus ngulang dari awal takbiratul ihramnya? Nah, jawabannya tergantung mazhabnya. Tergantung mazhabnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i otomatis batal, harus ngulangin dari awal takbiratul ihramnya. Ya, lalu saat takbiratul ihram niat di dalam hati menetapkan sholat apa yang wajib dilakukan. Karena untuk sholat 5 waktu Pak, syaratnya seperti yang kita bahas sebelumnya Pak ya, harus ada 3 unsur dalam niat. Untuk niat itu Pak, dalam sholat 5 waktu minimal syaratnya harus ada 3 unsur. Pertama usolli, mendirikan sholat. Kedua fardhu, sholat yang fardu. Dan yang ketiga jenis sholat, maghrib, isya, subuh atau asar. Nah, maka kadang nih Pak ya, kadang orang mungkin yang lupa itu adalah, mungkin kalau niat sholatnya ada, hukumnya juga fardu dia sadar, tapi yang kadang lupa adalah jenis. Nah, ini dan saya pernah juga punya pengalaman kayak gini Pak ya. Jadi pengalaman ketika tidur setelah zuhur ya, istirahat siang gitu Pak ya. Pas mau sholat asar mungkin masih belum terlalu sadar banget gitu. Jadi ketika takbir ini
belum muncul dalam hati mau sholat asar. Jadi takbir aja Allahu Akbar gitu Pak, baru niat usolli fardho gitu, istilahnya gitu ya, baru niat saya niat untuk sholat, tapi belum dipastikan ini antara asar atau duhur. Atau bisa jadi gini Pak, bisa jadi ketika posisi kita sebagai musafir niatnya mau menjamak qashar. Nah, ketika kita mau menjamak qashar Pak, anggaplah misalnya kita mau qashar jamaknya itu ditakhir. Kita sholat duhur asar Pak, nanti diniatkan jamak takhir di waktu asar. Nah, mampir ke masjid, didapati di situ ada sholat berjamaah. Nah, coba Pak, ketika kita mau sholat Allahu Akbar, kita belum sholat duhur sebelumnya ya, di mana kita melakukan jamak takhir, bermakmum di belakang imam yang melaksanakan sholat asar, masyarakat setempat, kira-kira niatnya gimana? Asar dulu apa duhur dulu? Nah, ini kan perlu ditegaskan ya dalam hati ini kan. Ini kadang lupa Pak, ya langsung aja Allahu Akbar gitu Pak. Nah, maka dalam hal ini kalau dalam mazhab Syafi'i wajib mengulangi takbir dengan memantapkan niat sholat apa yang dia awali, apakah zuhur dulu atau asar. Sebenarnya boleh saja Pak memilih mau zuhur dulu atau asar dulu, boleh aja, nggak masalah. Niat asar dulu silakan, niat zuhur dulu silakan. Karena kalau untuk jamak takhir Pak, para ulama sepakat tidak harus berurutan. Jamak takhir. Tapi kalau jamak takdim, zuhur asar dilakukan di waktu zuhur, wajib tartib. Ya, jadi bedanya nih Pak. Jamak takdim itu syaratnya wajib tartib, jamak takhir hanya sunnah saja. Apa namanya? Tartibun niyah. Ya. Jadi kalau kita di jamak takhir mau asar dulu baru zuhur silakan. Mau zuhur dulu baru asar silakan. Tapi yang paling penting Pak, niat sholatnya apa dulu yang diawali ya. Mau asar dulu atau duhur dulu. Nah itu ya. Nah ini kadang sih kalau untuk sholat asar Pak mungkin tidak terlalu kelihatan perbedaannya ya antara duhur dan asar. Nah ini yang jadi masalah kan Pak, kalau kita misalnya melakukan jamak takhirnya itu di jamaah sholat isya. Nah itu kalau pas jamaah sholat isya Pak, kita jamak takhir belum sholat maghrib, mana yang didahulukan? Maghrib dulu atau isya dulu? Ya kalau ingin tidak berbeda dengan jamaahnya ya sholat isya dulu baru maghrib gitu kan. Nah, tapi padahal afdolnya Pak, walaupun jamak takhir itu kalau bisa tertib, berarti kan maghrib dulu baru isya. Nah masalahnya Pak, adakah sholat maghrib jumlah rakaatnya 4? Nah itu jadi masalah. Maghrib cuma 3 rakaatnya ya. Nah, maka dalam hal ini ketika imam mau naik ke rakaat yang keempat, kita duduk memperbanyak zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sampai imam mengambil posisi tahiyat akhir. Nah, jadi ketika imam nanti tahiyat akhir Pak, baru kita baca tahiyat akhir, lalu imam salam baru kita salam. Nah, itu kalau kita ingin mendahulukan maghrib dulu baru isya. Tapi kalau seandainya mau isya dulu baru maghrib ya silakan saja. Intinya kalau jamak takhir tidak harus tertib. Tapi yang paling penting Pak, seperti yang tadi saya katakan, dipastikan niat sholatnya benar ini. Mana yang mau didahulukan? Asar dulu atau zuhur dulu, maghrib dulu atau isya dulu ya. Baik, ini syarat yang pertama ya. Dan menurut mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi tidak harus bersamaan dengan niat saat membaca takbiratul ihram ya. Baik, kemudian jemaah sekalian, yang kedua Pak, syarat yang kedua adalah dilafatkan dengan lisan ya, dilafatkan dengan lisan. Ini syarat yang kedua. Maka tidak sah sholat orang yang menganut mazhab mingkem. Jadi takbiratul ihram dan bacaan-bacaan rukun, dan bacaan rukun ada berapa Pak dalam sholat? Yang disepakati ya, maksudnya yang disepakati? 7, kebanyakan 7. Ada 5 Pak, ada 5. 1 takbiratul ihram, 2 al-fatihah, 3 tahiyat akhir, 4 sholawat, 5 salam. Nah, maka 5 bacaan ini Pak ya, 5 bacaan ini kalau ikut mazhab mingkem tidak sah. Ya, mazhab mingkem itu maksudnya Pak mulutnya nggak bergerak walaupun hatinya membaca. Ya, ketika ditanya kenapa tidak baca al-fatihah, saya baca dalam hati, nggak sah. Nah, itu mazhab mingkem. Jadi harus minimal apa? Menggerakkan mulut. Ya. Afdolnya Pak, afdolnya bukan hanya menggerakkan bibir, tapi kalau bisa sedikit mengeluarkan suara yang dia dengar diri sendiri. Tapi kalaupun misalnya tidak mengeluarkan suara nggak ada masalah, yang penting menggerakkan
bibirnya. Itu standar minimal untuk rukun-rukun bacaan di dalam sholat. Ya. Nah, artinya Pak, bagi yang bisu pun bisa. Ya, bagi seseorang yang diuji oleh Allah dia bisu, tidak bisa berbicara, bisa nggak dia menggerakkan bibirnya, Pak? Bisa gitu ya. Kecuali kalau memang betul-betul mulutnya tidak bisa digerakkan ya. Misalnya karena apa, mungkin penyakit stroke atau apa gitu ya. Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Nah, jadi makanya tidak harus mengeluarkan suara. Ya. Tapi yang jadi masalah Pak, bagi yang bisu ya, atau bisa jadi bukan bisu Pak, orang yang apa namanya apa istilahnya Pak, sumbing ya. Nah, bagi orang yang sumbing Pak, yang cara ngomongnya nggak jelas, ya nggak jelas itu Pak ya. Hah? Ya apa gitu, mindeng atau apa. Maka sholatnya sah sendirian atau bermakmum, tapi tidak boleh dia menjadi imam. Ini nggak boleh jadi imam Pak ya. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustadz, dosa nggak mentertawakan imam? Saya tanya, maksudnya apa mentertawakan imam Pak? Jadi saya pernah sholat di Masjid Al-Akbar di Bandung itu Pak. Pak, betul ya? Jabar Pak, Al-Akbar Jabar. Ini enaknya sama saya. Jadi ketika itu saya sholat terlambat, ada makmum yang masbuk dijadikan sebagai imam. Rupanya sumbing Pak. Gitu. Sumbing ya, Pak. Jadi dari sejak awal sholat itu dia ngerasin suaranya dengan suara sumbing. Bayangkan aja Pak, gimana kalau orang baca Al-Fatihah sumbing gitu ya. Nah, makmumnya ini Pak nahan ketawa. Tengah sholat nahan ketawa gitu. Nah, jadi setelah selesai salam baru dia ketawa terbahak. Nah, jadi pertanyaannya bukan masalah sah atau tidak sah salatnya Pak, dia malah nanya, "Ustaz, boleh nggak mentertawakan imam?" Saya bilang ya, mentertawakannya ya kalau itu menghina dosa, tapi dari awal sholatnya sudah tidak sah. Gitu. Kenapa? Karena dia mengikuti imam yang bacaannya tidak jelas. Nah, itu. Jadi orang yang bisu, sumbing dan semacamnya Pak tidak boleh menjadi imam. Ya, dan yang bermakmum di belakang orang ini sholatnya tidak sah. Ya. Jadi harus memilih imam yang bacanya benar. Baik. Nah, jadi sekali lagi syarat yang kedua wajib dilafatkan dengan lisan. Yang ketiga jemaah sekalian, yang ketiga adalah dilafatkan dalam posisi berdiri bagi yang mampu. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, jika engkau dalam posisi berdiri, bacalah takbir Allahu Akbar. Artinya Pak, membaca takbiratul ihram ini disyaratkan harus sudah posisi berdiri sempurna. Nah, ini kadang yang perlu kita hati-hati Pak, yaitu bagi mereka yang kadang suka masbuk ketika ingin segera mendapatkan rakaat imam. Nah, ini harus hati-hati nih Pak. Ya, jadi ketika imamnya sudah dalam posisi ruku, karena kita ingin dapati rakaat imam Pak, maka kita langsung bersiap ingin ruku sambil baca takbiratul ihram, tidak sah. Nah, maka tidak sah dalam sholat begini. Maka bagaimana caranya Pak? Ya baca aja posisi berdiri aja tenang, Allahu Akbar, lalu kemudian ruku. Masalah kemudian nggak dapat, ya udah nggak masalah, tinggal tambahkan saja rakaatnya kan. Nah, jadi jangan sampai gara-gara ingin ngejar takbiratulnya, mengejar rakaatnya imam, malah mengabaikan rukun takbiratul ihram yang harus dibaca dalam posisi berdiri. Tentunya ini juga dengan syarat Pak, bagi yang mampu. Ya, bagi yang sholatnya tidak mampu, di mana dia sholatnya dalam posisi duduk, ya maka boleh membaca takbiratul ihram sambil posisi duduk. Termasuk dalam hal ini sholat sunnah Pak. Hukum sholat sunnah Pak, berdiri dalam sholat sunnah nanti insya Allah kita bahas lebih detail lagi di posisi berdiri dengan bacaannya. Tapi untuk sholat sunnah Pak, berdiri itu hukumnya tidak wajib. Itu sholat sunnah ya. Jadi seandainya kita mau sholat ba'diyah misalnya nanti dalam posisi duduk, silakan saja. Tapi kata Nabi SAW Pak, ajruhu kanisfi ajril qaim. Pahalanya setengah dari pahala orang yang berdiri. Nah, jadi tidak sempurna, tapi sholatnya tetap sah walaupun mampu berdiri. Nah, makanya ada dua Pak sholat yang tidak harus dilakukan berdiri. Pertama sholat sunnah, kedua sholat orang yang dalam kondisi sakit atau tidak mampu. Ya, tapi jangan diprovokasi jamaahnya Pak ya. Nanti dalam sholat tarawih imamnya berdiri, yang makmumnya semuanya duduk. Nah, ini jangan. Tapi sah nggak Pak? Sah nggak sholat jamaahnya? Makmumnya duduk semua Pak, imamnya aja yang berdiri. Sah nggak? Ya sah aja Pak ya, tapi siap-siap viral aja Pak ya. Karena aneh kan soal kayak gitu kan. Nah itu. Nah, jadi sekali lagi kalau untuk salat wajib
berdiri ketika baca takbiratul ihram. Dan yang keempat Pak, syarat yang keempat adalah harus berbahasa Arab. Ya, kata Imam Nawawi, iza kabbara bi ghairil arabiyyah wa huwa yuhsinuha lam tasihhu salatuh. Ya, jika seseorang membaca takbir tidak pakai bahasa Arab padahal dia bisa, maka salatnya tidak sah. Dan ini pernah Pak, di Indonesia dulu pernah ada satu komunitas ya yang kemudian kayaknya sudah redup dan alhamdulillah mungkin dapat teguran ya dari MUI. Namanya kalau nggak salah Jamaah Yusuf Roni atau siapa namanya, saya lupa Pak. Betul ya? Nah itu jadi mereka ini berargumentasi Pak bahwa sholat itu adalah percakapan antara seorang hamba dengan Allah. Nah maka yang namanya percakapan itu kan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak paham bacaannya. Nah maka akhirnya apa Pak? Dia berinisiatif ya, dari sejak takbir sampai salam Pak diajarkan ke jamaahnya bacaan sholatnya di bahasa Indonesia kan. Allah Maha Besar ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maksudnya begitu Pak. Nah maka jawabannya apa hukumnya sholatnya Pak? Tidak sah. Ya kenapa? Karena sholat itu bacaan bahasa Arab Pak, wilayah ta'abudi. Ta'abudi itu artinya harus dengan bacaan yang datang dari Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab. Nah termasuk dalam hal ini Pak, termasuk dalam bahasa Arab ini saya tambahkan sedikit ya, karena ini kemarin pas saya khutbah Jumat di suatu masjid di perkantoran Pak. Jadi pengurusnya itu minta nanti ketika khutbah Jumat doanya dibaca pakai bahasa Indonesia. Ya sebenarnya sih boleh saja Pak baca doa dalam khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia, tapi harus ada minimal satu doa yang dibaca pakai bahasa Arab. Ya walaupun cuma Rabbana atina fid dunya hasanahnya aja. Tapi tidak boleh di dalam khutbah Jumat itu sepenuhnya doanya berbahasa Indonesia. Ya, dan fatwa para ulama Syafi'iyah 5 rukun khutbah semuanya harus dibaca berbahasa Arab. 5 rukun khutbah yaitu hamdalah, terus sholawat, wasiat takwa, apalagi doa dan baca Quran. Ya, hamdalah, sholawat, wasiat takwa, baca ayat dalam Al-Quran, dan yang terakhir doa. Nah, kelima rukun dalam khutbah ini Pak, dia sama seperti bacaan sholat, bersifat ta'abbudi, harus berbahasa Arab. Ya, mau tambahannya dengan bahasa Indonesia silakan saja, tapi minimal 5 hal ini harus ada sedikit berbahasa Arab. Ya. Nah, jadi maka kita tegaskan bahwa di dalam beberapa ibadah dalam Islam itu Pak, bahasa Arab menjadi suatu syarat karena dia bersifat ta'abbudi meskipun kita tidak paham artinya. Kalau paham artinya Pak tentu lebih baik gitu ya. Tapi kalaupun tidak paham ya tidak ada masalah, hukum sholatnya tetap sah. Namun sebaiknya minimal Pak kita hafal dan paham bacaan-bacaan sholat kita yang berbahasa Arab ya. Baik, nah ini syarat takbiratul ihram ada 4 ya. Apakah wajib bersama niat tadi diperselisihkan, kedua dilafadzkan dengan lisan, ketiga dibaca dalam posisi berdiri, dan yang keempat harus berbahasa Arab ya. Dan sebagian ulama ada yang membolehkan Pak. Ada sebagian ulama seperti mazhab Hanafi, tapi saya pikir ini cuma wawasan saja ya, tidak perlu kita ikuti. Ada sebagian ulama seperti mazhab Hanafi Pak, membolehkan dengan lafadz yang semakna dengan Allahu Akbar, walaupun itu tidak selama itu berbahasa Arab ya. Misalnya Pak dengan membaca Allahu A'zam. Nah, jadi Allahu Akbar dengan Allahu A'zam itu maknanya sama. Atau dengan sifat-sifat Allah Pak, Allahu Akram, Allahu Arham. Nah, ini sebagai ulama seperti mazhab Hanafi itu membolehkan. Tetapi mayoritas ulama mengatakan tidak, karena tegas Nabi mengatakan idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau berdiri maka bacalah takbir, dan takbir itu harus pakai Allahu Akbar. Nah, sebagai tambahan jemaah sekalian, dalam sholat berjamaah Pak, dalam sholat berjamaah tidak sah makmum membaca takbiratul ihram itu mendahului imam atau bersama imam. Tidak sah. Jadi kalau imam misalnya Pak baru sampai Allahu Ak, tiba-tiba makmumnya Allah, nggak sah. Ya, makanya sebagai ulama ada yang menganjurkan imam jangan terlalu membaca takbir yang panjang gitu. Nanti ngeden nih makmumnya Pak.
Tau ngeden Pak. Ini kapan mulainya gitu. Bahasa ngeden ya. Jadi imamnya bisa baca Allah, makmumnya udah ngeden Pak. Nah, itu enggak dibolehkan ya, atau enggak dianjurkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan imamnya belum selesai, makmumnya sudah mulai Allah. Ini enggak sah. Ya, sebagaimana juga dalam salam. Jadi kalau imamnya baca, tapi imamnya Pak salamnya itu kapan makmum baca Pak? Apakah harus menunggu sampai warahmatullah? Ya, minimal sudah imam membaca assalamu alaikum. Nah, sampai imamnya baca kum baru makmum baca assalah itu boleh. Ya, tapi kalau imamnya baru assa, imamnya sudah mulai as gitu ya. Nah, ini tidak sah ya. Nah, jadi dua bacaan ini tidak boleh mendahului dan tidak boleh bersama. Adapun untuk bacaan-bacaan salat yang lain dalam salat jamaah Pak, makmum boleh mendahului imam. Ya, misalnya imamnya Pak membaca doa iftitahnya kepanjangan, baca doa iftitah yang panjang maksudnya, bukan kepanjangan, yang panjang gitu Pak. Nah, makmumnya misalnya udah selesai baca iftitah langsung mau baca apa? Al-Fatihah, boleh nggak apa-apa. Walaupun imamnya belum baca Al-Fatihah. Jadi yang tidak boleh didahului oleh oleh makmum hanya takbiratul ihram dan salam. Termasuk doa, termasuk bacaan-bacaan rukun yang lain Pak, seperti tahiyat akhir. Coba saya tanya Pak, siapa yang biasanya lebih awal, imam atau makmum kalau baca tahiyat akhir? Wallahu a'lam. Tergantung ya. Emang siapa yang bisa memastikan Pak? Siapa yang bisa memastikan imam atau makmum yang lebih awal? Hah? Ya nggak tahu kan? Kenapa nggak tahu Pak? Ya karena dibaca sirri. Walaupun imam sudah udah duluan duduk tahiyat akhir, tapi kan belum tentu dia bacaannya lebih cepat daripada makmum gitu ya. Bayangkan Pak, bayangkan aja Pak ya, kalau seandainya ketentuan di dalam sholat itu bacaan tahiyat akhir makmum nggak boleh lebih cepat daripada imam. Coba Pak. Nah, nggak mungkin kita bisa sah sholatnya memastikan itu ya. Dan tentunya syariat ini adalah syariat yang logis, tidak akan dia ditetapkan atas sesuatu yang mustahil ya. Baik, nah yang terakhir jemaah sekalian sebagai penutup Pak, dalam posisi kita membaca takbiratul ihram disunahkan kita mengangkat tangan ya, disunahkan kita mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan ini Pak, hukumnya disepakati sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Jadi mau caranya bagaimanapun, selama itu datangnya dari Nabi tidak usah kita persoalkan. Karena tidak ngangkat pun hukumnya tetap sah ya kan. Nah, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ajma'atil ummah ala istihbabi raf'il yadaini fi takbiratul ihram. Semua umat Islam telah bersepakat akan anjuran dan sunnah mengangkat tangan ketika membaca takbiratul ihram. Tetapi untuk mengangkat tangan selain takbiratul ihram Pak, diperselisihkan oleh para ulama tentang anjurannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, sunnah mengangkat tangan itu ada 4. Pertama takbiratul ihram, kedua saat mau ruku, ketiga saat i'tidal, dan yang keempat saat naik dari tahiyat awal menuju rakaat ketiga. Adapun dalam mazhab Hanafi dan Maliki Pak, mengangkat tangan hanya disunnahkan ketika baca takbiratul ihram saja. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki itu untuk gerakan berikutnya itu tidak. Artinya mereka hanya mensunnahkan saat takbiratul ihram. Nah, adapun cara mengangkat tangan itu sendiri Pak, ketika kita membaca takbiratul ihram ada 3 cara. Ada 3 cara. Cara yang pertama disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, mengangkat tangan sebelum takbir. Cara yang pertama Pak, mengangkat tangan sebelum takbir. Jadi kita ngangkat tangan dulu, Allahu Akbar. Ngangkat, Allahu Akbar. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua Pak, mengangkat tangan bersamaan dengan takbir, Allahu Akbar. Dan cara yang ketiga, takbir dulu baru mengangkat tangan, Allahu Akbar. Paham Pak? Jadi intinya antara 3 posisi ini boleh takbir lebih awal dari ngangkat tangan, boleh ngangkat tangan lebih awal daripada takbir, boleh takbir bersama dengan mengangkat tangan. Nah, tapi dari ketiga cara ini Pak, mana yang paling afdol? Hah? Mana yang paling afdol Pak? Tergantung mazhabnya. Tergantung mazhabnya. Tergantung mazhabnya. Ya, kalau menurut mayoritas ulama, afdolnya Pak adalah bersamaan. Kalau menurut mayoritas ulama, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali.
termasuk mazhab Syafi'i ya. Kalau kita bermadzhab Syafi'i Pak, maka afdolnya bersamaan. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi Pak, mereka mengafdolkan mengangkat tangan sebelum takbir. Jadi ngangkat tangan dulu baru takbir. Kalau dalam mazhab Hanafi ya. Tapi alhamdulillah Pak, ini wilayah sunnah, jadi tidak usah kita persoalkan gitu ya. Jadi tapi kalau bisa Pak, jika kita ingin ikut pendapat mayoritas ulama, rutinitas sholat kita sehari-hari Pak ya, yang kita jaga untuk kebiasaan kita sholat, maka hendaknya membaca takbir bersama dengan ngangkat tangan ya. Baik, kemudian yang berikutnya Pak, posisi tangan yang diangkat. Posisi tangan yang diangkat ada dua cara, dan dua-duanya hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang pertama adalah hazwa mankibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya. Allahu Akbar, sejajar dengan dua pundak. Nah, sedangkan cara yang kedua yang juga diriwayatkan sahih dari Nabi Muhammad SAW, wasofahuma hiyala udhunaihi, sejajar dengan kedua telinga. Nah, jadi ada dua cara mengangkat tangan, Allahu Akbar dan Allahu Akbar. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, mana yang paling afdol? Tergantung mazhabnya ya. Tergantung mazhabnya ya. Nah, kalau dalam mazhab Maliki dan Syafi'i Pak, sunnahnya mengangkat sejajar pundak. Dan ada sebagai ulama Syafi'iyah Pak mengkompromikan dua pendapat atau dua cara ini, sejajar pundak tapi agak sedikit dinaikkan biar kena dengan telinga. Jadi posisinya gini Pak, bukan kayak gini. Nah, ini ada sebagian ulama Syafi'iyah kayak gini. Jadi intinya sih sejajar atau agak sedikit tinggi dengan pundak. Ini yang dipilih sebagai pilihan paling afdol dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan kalau pendapat mazhab Hanafi Pak, dan mazhab Hambali, mereka mengatakan tergantung. Kalau untuk laki-laki afdolnya sampai ke telinga. Tapi kalau untuk perempuan afdolnya hanya sampai ke pundak. Nah, jadi kalau dalam mazhab Hanafi dan Hambali, mereka membedakan apakah yang sholat laki-laki atau perempuan. Tapi kalau Maliki dan Syafi'i Pak, mau laki-laki atau perempuan, sunnahnya atau afdolnya ya, bukan sunnahnya, afdolnya adalah sampai pundak dan sedikit diposisikan berdiri. Tapi semua ulama sepakat Pak, tidak ada yang membolehkan lebih dari telinga. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang sholat ngangkat tangan segini Pak, wah, udah langsung kita katakan bid'ah, karena menyelisihi apa yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Baik ya. Dan yang disunnahkan juga Pak, ketika mengangkat tangan saat membaca takbiratul ihram ini hendaknya tidak terlalu rapat tapi juga tidak terlalu renggang. Jadi standar aja Pak, standar aja ya. Nah, ini didasarkan kepada hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi, di mana Abu Hurairah pernah menceritakan iza kabbaru lis-shalah nasyara asabi'ah. Nabi Muhammad SAW itu ketika mengangkat tangan saat membaca takbir sedikit merenggangkan jari-jarinya. Jadi sunnahnya sedikit merenggangkan, tidak terlalu rapat kayak gini, tidak juga terlalu renggang. Nah, jadi standar aja Pak ya, standar aja ya. Baik, adapun nanti posisi bagaimana ketika diletakkan di di mana nih Pak? Di perut, di dada atau di bawah? Di pusar. Nah, ini tergantung mazhabnya. Nah, insyaallah nanti mungkin kita akan bahas saat posisi sudah berdiri sempurna dan terkait dengan apa yang dilakukan dan apa yang dibaca di dalam sholat ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian ya. Dengan kita mengetahui perbedaan ini Pak ya, harapannya walaupun tidak semuanya kita amalkan Pak ya, kita mungkin memilih satu pendapat yang kita jadikan sebagai amalan sehari-hari. Tetapi paling tidak kalau kita tahu perbedaan seperti ini Pak, kita akan bisa berlapang dada dan menghargai cara ibadah saudara muslim kita lainnya yang mungkin saja dari kecilnya diajarkan dengan cara yang berbeda ya. Tapi kalau bisa Pak, sama seperti baca Quran, konsisten Pak ya. Kaidah bermazhab itu kalau bisa konsisten walaupun tidak tahu ilmunya Pak. Seperti kita baca Quran, saya sih lihat ya sebelum saya tutup, kalau kita baca Quran Pak, kan ada yang namanya mat arid lis sukun. Nah, mat arid lis sukun itu Pak adalah mat yang dibaca panjang ketika dia posisinya wakaf ya, itu bismillahirrahmanirrahim. Mahim itu namanya mat arid lisukun ya. Alhamdulillahirabbil alamin itu namanya mat lisukun. Nah, ini kaidah dalam baca Al-Qur'an yang benar itu Pak. Mat arid lisukun ada 3 bacaan, qasar, wasat dan tiwal ya. Jadi membaca pendek, panjang atau pertengahan atau panjang. Nah, pendeknya 2 harokat, pertengahannya 4 harokat dan panjangnya 5 sampai 6 harokat. Tapi ketika kita baca Quran Pak, mat arid lisukun seperti ini harus konsisten. Kalau pilihannya 2 ya seterusnya
2, kalau pilihannya 4 ya seterusnya 4. Jadi jangan misalnya Bismillahirrahmanirrahim cuma 2 rakaat. Nanti Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Nah, ini enggak. Ya, ini apa tidak disebut membaca Quran secara tartil. Jadi konsisten. Maka begitu juga bermadhab, Pak. Yang namanya bermadhab atau mengamalkan fikih juga konsisten. Kalau memang kita biasanya mengangkat tangan sampai ke apa? Bahu. Nah, sholat berikutnya ya jangan bahu sekali, bahu ini enggak. Nah, itu apa kurang tepat sebagai suatu amalan ya. Tapi kalau kita melihat orang lain berbeda ya apa namanya? Lana amaluna walakum a'malukum. Setiap orang beramal sesuai dengan ilmunya masing-masing. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan saya mohon maaf izin langsung pamit ini setelah kajian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.